Halo, assalamualaikum semua. Balik lagi ke trip kita hari ini. Perjalanan kita hari ini berbeda dari sebelumnya karena hari ini kita bukan mau camping. Terus mau kemana kita? Saksikan terus perjalanan kita ya. Akhirnya kita sampai juga di bandara. Saat ini menunjukkan pukul jam 1 pagi. Jadi kita itu mau trip perjalanan ke luar kota. Tapi kita akan transit dulu ke Singapura. Jadi pesawat kita itu keberangkatannya jam 8 pagi. Tapi karena kita gak mau deg-degan di pagi hari, jadi kita memutuskan untuk berangkat ke bandara itu malam hari. Jadi ini kita udah sampai ke bandara. Oke, kita masuk dulu ya. Saksikan terus perjalanan kita. Untuk perjalanan yang ditempuh dari Bandara Soekarno-Hatta International Airport ke Singapura itu membutuhkan waktu 1 jam 50 menit tanpa transit. Jadi kita sampai di Singapura itu pukul 11 pagi. Ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Singapura itu 1 jam. Nah ini kita akan menuju ke kedatangan untuk imigrasi dan pengambilan bagasi. Saksikan terus perjalanan kita. See you!
Setelah pengambilan bagasi, kita akan menuju ke Terminal 1. Itu kita akan menuju ke salah satu ikon yang ada di Singapura, yaitu lebih tepatnya di Changi International Airport, yaitu ke Jewel Changi. Nah, kita akan menuju ke Jewel Changi itu dengan menggunakan SkyTrain. Kita akan menuju ke SkyTrain to Terminal 1. Oke, saksikan terus perjalanan kita. Nah, di sini lumayan ramai, tapi nggak usah khawatir karena keretanya itu cepat, jadi tidak perlu menunggu lama untuk masuk ke keretanya. Akhirnya kita sampai di Terminal 1. Jadi dari SkyTrain tadi kita langsung turun itu langsung ke Terminal 1-nya. Jadi benar-benar mudah banget untuk menemukan Terminal 1 ini, dan enaknya di sini itu semua petunjuknya itu sangat jelas ya. Oke, ini karena kita tuh belum makan dari pagi, jadi kita akan menuju ke Hidden Gem yang ada di Terminal 1, yaitu Staff Canteen. Nah, di sini kita akan makan dulu. Staff Canteen ini ada di lantai basement 1. Staff Canteen di Changi Airport ini juga dikenal dengan Orchis Food Court. Bagi kalian yang muslim, kalau mau makan di sini harus hati-hati ya, karena nggak semua makanan di sini itu halal. Jadi kalian harus perhatikan banget secara seksama untuk setiap tokonya. Biasanya untuk yang halal itu akan ada logo halalnya. Jadi kalau misalkan ada makanan halal, itu biasa ada stiker halalnya. Kalian bisa lihat sendiri di kaca penjualnya itu tulisan halal. Tapi kalau misalkan nggak ada tulisan halal, biasanya nggak perlu ditanyain lagi ke penjualnya, karena itu udah pasti non halal. Nah, ini aku memutuskan untuk pesan
Dia itu chicken rice gitu, jadi mungkin kalau di Indonesia kayak nasi Hainan. Setelah makan, kita akan langsung menuju ke Jewel Changi karena posisi Jewel Changi ini berada tepat di sebelah Terminal 1 Changi Airport. Nah, ini kita menunggu dulu untuk menyeberang ke Jewel Changi. Menunggu beberapa saat. Selain disuguhkan dengan air terjun indoor, kita juga bisa jalan-jalan karena banyak restoran dan pertokoan di dalam Jewel Changi ini. Ini pemandangannya sangat indah sekali, walaupun kita udah pernah 2 kali ke sini, tapi tidak pernah tidak kagum dengan pemandangan saat masuk ke Jewel Changi ini. Di sini kita mau berjalan-jalan sebentar mengelilingi area Jewel Changi karena pada visit sebelumnya kita ke Singapura itu kita nggak sampai jalan-jalan ke area bawah. Nah, ini kita mau jalan-jalan dulu melihat pemandangan yang disuguhkan di dekat air terjun indoornya. Setelah sampai ini kita akan masuk ke area air terjun indoor. Ini ramai sekali karena memang sayang ya kalau misalnya kita udah berada di Changi Airport tapi kita nggak ke Jewel Changi, walaupun effortnya kita harus naik Skytrain dulu. Setelah puas berkeliling, kita akan naik Skytrain lagi untuk menuju ke Terminal 1 untuk ke lokasi selanjutnya. Nah, menuju MRT ini, kita akan naik Skytrain itu balik ke Terminal 3, terminal kedatangan yang kita sebelumnya. Nah, ini anak-anak seneng banget naik Skytrain. Di Indonesia juga udah pernah naik MRT. Tapi mungkin nggak sekecil dan secepat ini keretanya, jadi mereka sangat-sangat excited. Kita sudah sampai ke Terminal 3. Jadi ini kita langsung akan menuju ke MRT. Kita akan menuju lokasi berikutnya dengan menggunakan transportasi umum. Nah, kalau di sini itu
kita gampang banget aksesnya dan kita itu akan banyak dimudahkan karena petunjuk arahnya tuh benar-benar mudah kita mengerti. Pemandangan di MRT-nya, jadi kalian yang belum punya kartu pada saat mau naik MRT itu sama seperti di Indonesia, jadi kita harus punya akses kartunya untuk tap di setiap stasiun yang kita datangi. Jadi untuk tap masuk dan tap keluar di area kedatangan. Nah, ini kita akan menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu kita mau menuju ke Merlion. Terakhir kali kita kesini ke Merlion itu malam hari, jadi hari ini kita bakal datang siang hari supaya anak-anak bisa lebih jelas ngelihat icon dari negara Singapura. Nah, selama di Singapura itu kita itu menggunakan aplikasi City Mapper yang bisa memudahkan kita untuk membaca jalur-jalur MRT. Kita sampai di area Merlion. Hari ini cuacanya cerah. Kita akan berkeliling sebentar di sini sebelum nanti kita akan ke lokasi selanjutnya. Nah, ini areanya cukup ramai ya. Banyak juga yang datang untuk mengunjungi Merlion karena di sini bisa aktivitas olahraga seperti bersepeda, banyak juga yang main skateboard, jogging, atau banyak juga yang mau menikmati resto-resto yang ada di sini gitu. Jadi ikutin kita terus ya untuk melihat perjalanan kita selama ada di Merlion ini. Nah, ini suguhan pemandangannya sangat indah ya. Lumayan padat juga. Nah, kita akan menuju ke patung Merlion yang ada di ujung sana. Ikutin terus ya. Nah, ini kita sudah sampai di area dari patung Merlionnya. Anak-anak sangat happy. Lokasi selanjutnya ini kita langsung menuju ke Harbourfront. Jadi emang tujuan awal kita itu adalah untuk pergi ke Batam, tapi kita transit dulu ke Singapura buat jalan-jalan sebentar. Nah, ini kita akan beli tiket kapal feri untuk menuju ke Batam. Nah, kalau dari Harbourfront menuju ke Batam itu ada beberapa pelabuhan. Jadi kita itu bisa menuju ke pelabuhan Batam Center, pelabuhan Sekupang, pelabuhan Harbour Bay. Nah, itu tergantung destinasi kalian itu lebih dekatnya ke pelabuhan yang mana. Nah, ini kebetulan waktu ke Singapura sebelumnya juga kita itu transit ke Batam. Kita menggunakan Horizon Fast Ferry ini, dia itu berhentinya di Harbour Bay, Batam, pelabuhan Batam. Teringat saat pertama berjumpa di sebuah warkop kurang ternama, namun perjumpaan itu adalah yang terindah. Oh, biarkan ku menyanyikan lagu sederhana
malam ini kita mengambil yang jam 8 lewat 15 malam. Nah, kalian yang bawa barang lumayan banyak, bisa kalian masukin dulu ke dalam bagasi. Ini untuk bagasinya, setiap penumpang itu mendapatkan kalau nggak salah kurang lebih 20 kg. Tapi kalau misalnya kalian cuma bawa koper kecil, itu bisa dimasukkan aja ke dalam kapalnya. Nah, ini kita menuju ke area kapal atau area check-in. Usahain untuk check-in itu kalian jangan terlalu mepet dari jam keberangkatan ya. Kalau bisa minimal 15 menit sebelumnya, karena kita ada pengalaman di penyeberangan sebelumnya itu penumpang setelah kita hanya telat 1 menit itu udah nggak diterima lagi sama petugas imigrasinya. Nah, yang harus kalian siapkan pada saat check-in itu salah satunya paspor. Paspor itu kalian siapkan untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Nah, ini kita akan melalui mesin detektor. Nah, ini area menunggunya karena kapalnya belum datang, jadi kita menunggu dulu di area waiting ini. Di sini kalian masih bisa, kalau misalkan kalian mau beli oleh-oleh, jajan, makan, itu semuanya masih tersedia. Akhirnya waktu keberangkatan pun tiba. Kita ini menuju ke kapal, ke area kapalnya. Ini anak-anak so excited karena dalam 1 hari mereka menggunakan 2 transportasi, yaitu transportasi udara dan laut. Nah, ikutin terus kita ya perjalanan menuju ke Batam. Mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi ketika kalian mau one day trip ke Singapura ataupun mau menyeberang dari Singapura ke Batam. Oke, kita akan masuk ke dalamnya. Nah, untuk kalian yang mau tanya-tanya itu bisa taruh di kolom komentar. Nanti kalau misalnya kita sempat jawab, kita akan bantu jawab. Misalkan kayak hotel di Batam, hotel di Singapura, atau bagaimana cara naik MRT selama di Singapura. Nah, ini penampakannya. Jadi di sini kapal itu cukup luas, bersih, bagus, dingin. Jadi kalian yang bawa anak-anak itu siapin untuk jaket, kalau bisa pakai kaos kaki. Di sini areanya lumayan dingin banget. Jadi ini aku siapin juga jaket untuk anak-anak. Kita juga udah siapin minum, cemilan. Kalau bisa kalian nggak repot bisa bawa bantal juga, bantal leher. Nah, ini anak-anak udah makan, udah nyemil, udah minum, tinggal waktunya istirahat tidur dan menunggu kapalnya sampai bersandar di Batam. Untuk perjalanannya sendiri itu memakan waktu 45 menit ya dari Harbourfront ke Harbour Bay Batam. Yeay, alhamdulillah kita udah sampai di Batam. Nah, ini penampakan dari pelabuhan Harbour Bay Batam. Jadi kita ini mau menuju ke cafe shopnya adikku. Nah, mau ketemu sama keluarga yang lain, mau ketemu mama papa. Jadi saksikan terus vlog kita. Terima kasih yang udah ngikutin ya. Mudah-mudahan kalian bisa terbantu dengan video kita hari ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di trip-trip kita selanjutnya ya. Jangan pernah bosan untuk nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.